Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Wanita kaya tercengang mengetahui suaminya bekerja sebagai tukang sampah. Belinda terkejut saat mengetahui mantan suaminya Taylor bekerja sebagai tukang sampah. Dia segera mengetahui kebenaran yang akan mengubah perspektifnya sepenuhnya. Bisakah mereka mengesampingkan perbedaan demi kebaikan keluarga? Taylor dan Belinda adalah pasangan yang sempurna. Mereka adalah kekasih sekolah menengah dari kelas 9. Dan semua orang tahu mereka akan menikah suatu hari nanti. Taylor adalah ahli matematika yang selalu disebut-sebut akan sukses di masa depan. Belinda adalah kupu-kupu sosial yang bisa berkomunikasi dengan siapa saja di mana saja. Mereka sering mengatakan bahwa lawan menarik seperti yang terjadi pada Taylor dan Belinda. Mereka berkencan selama kuliah, akhirnya menikah, tapi keadaan semakin memburuk. Taylor dengan cepat mulai naik pangkat di perusahaan tempat dia bekerja. Belinda juga menikmati karir yang sukses sebagai pengusaha. Mereka memiliki seorang putra bersama yang mereka beri nama Frank, menurut nama ayah Belinda. Sebagian besar, mereka adalah keluarga yang sempurna. Apapun yang terjadi, orang tuamu akan selalu ada untukmu, kata Taylor kepada Frank di hari ulang tahunnya yang ke-10. Frank unggul dalam olahraga di sekolah dan menunjukkan tanda-tanda bahwa dia akhirnya bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Saat Frank masuk sekolah menengah, Taylor dan Belinda mulai mengalami masalah. Taylor mengambil beban berat di tempat kerja dan menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Belinda dan Frank. Kamu tidak pernah ada, Taylor. Sepertinya kamu telah menjadi hantu. Kamu pergi bekerja bahkan sebelum Frank bangun. Kemudian, kamu kembali terlambat setelah bekerja ketika kita sudah makan malam dan bersiap untuk tidur. Sepertinya kamu bahkan tidak ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kata Belinda kepada Taylor dalam salah satu pertengkaran mereka. Ketegangan antara pasangan itu meningkat ketika Belinda memutuskan bahwa dia sudah muak. Dia mengajukan gugatan cerai dan karena rasa hormat, Taylor menerima semua permintaan Belinda dalam penyelesaian tersebut. Aku tahu kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi semua yang telah aku lakukan untukmu dan Frank, kata Taylor kepada Belinda. Selama waktu yang lama untuk menandatangani surat cerai, Taylor mulai berkencan dengan seorang wanita bernama Rachel. Ia bekerja di perusahaan yang sama dengannya. Hal ini membuat Belinda geram karena dia mulai ragu apakah Taylor setia dalam pernikahan mereka. Lebih buruk lagi, Rachel berusia 29 tahun, sedangkan Taylor berusia 53 tahun. Belinda mulai curiga bahwa Rachel menjalin hubungan hanya demi uang dan bukan cinta. Jika kamu ingin berkeliling gallivanting dengan wanita yang lebih muda yang hanya menginginkan apa yang ada di dompetmu, maka kamu bisa melupakan hak asuh bersama, Belinda memberitahu Taylor. Setiap kali Taylor mencoba menjadi ayah kandung, Belinda akan mengusirnya. Belinda sering mengejek Rachel dengan mengatakan dia hanyalah gadis konyol yang tidak terlalu peduli dengan nilai-nilai keluarga. Belinda juga khawatir dengan gagasan Frank memiliki ibu tiri dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi pendapatnya tentangnya. Taylor sering membela Rachel selama pertengkaran dengan Belinda. Rachel tidak pantas diremehkan hanya karena kamu dan aku memiliki masalah. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, kata Taylor kepada Belinda. Dia segera menikahi Rachel dalam sebuah upacara pribadi. Sementara itu, Taylor mulai bosan dengan pekerjaannya. Dia telah bekerja mati-matian untuk menaiki tangga perusahaan, tetapi menyadari bahwa dia tidak lagi merasa puas dengan pekerjaannya. Sepanjang karirnya, dia telah berhasil menyisihkan sejumlah tabungan yang sehat. Ditambah dengan masalah yang dia hadapi dengan Belinda dan tidak bisa melihat putranya. Taylor sedang mempertimbangkan untuk pensiun dini. Dia berjuang untuk mengatasi pemisah dari putranya. Semua pekerjaan ekstra yang dia lakukan hanya untuk melayani Frank dan berusaha memastikan bahwa putranya akan mendapatkan kesempatan terbaik. Ini hanya masalah besar, tapi kita akan segera mengatasinya. Kita semua akan menjadi satu keluarga besar yang tidak berfungsi. Lihat saja, kata Rachel kepada Taylor. Dia bisa melihat bahwa semua stres membebani Taylor, tetapi dia tahu bahwa percakapan apapun dengan Belinda akan segera berubah menjadi masam.
Rachel memutuskan untuk tidak terlibat. Sebanyak apapun Taylor berusaha, dia tidak bisa menyembunyikan kebenaran perasaannya dari Rachel. Taylor sangat mencintai Rachel, tetapi merasa bersalah karena hubungannya dengan Belinda dan tidak ingin merusak banyak hal. Dia mencoba yang terbaik untuk menyimpan kekhawatirannya untuk dirinya sendiri, tetapi Rachel terlalu intuitif. Taylor diam-diam memberitahu rekan kerjanya bahwa dia akan segera pensiun, tetapi tidak memberitahu Rachel. Apa yang terjadi, Taylor? Kamu tidak pergi ke kantor sesering biasanya, kamu tidak banyak bicara, aku mulai khawatir, kata Rachel kepada Taylor. Aku baru saja mengalami masa sulit, Rachel. Aku berjanji akan baik-baik saja, jawabnya. Ini adalah kebohongan putih karena Taylor telah merencanakan untuk membuat perubahan signifikan dalam hidupnya untuk sementara waktu. Rachel mulai khawatir bahwa hubungannya dengan Taylor adalah situasi yang melambung. Dia mengira Taylor mulai berkencan dengannya karena dia ingin pindah dari Belinda. Apa yang terjadi? Pikirnya pada dirinya sendiri. Rachel tidak pernah ingin menjadi renungan. Dia benar-benar percaya ada solusi untuk Taylor dan ingin membantunya melalui perjuangannya. Kecurigaan Rachel tumbuh ke titik di mana dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengikuti Taylor ketika dia berangkat kerja di pagi hari untuk lebih mengetahui apa yang dia lakukan di siang hari. Apa yang ditemukan jauh dari apa yang diharapkan. Taylor keluar dari mobilnya dan berganti seragam tukang sampah. Awalnya Rachel bingung dan tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Tetapi dia segera menyadari untuk apa dia berada di sana. Dia ingin melihat Frank bermain sepak bola, kata Rachel pada dirinya sendiri. Sejak perceraian, Belinda melarang Taylor menemui putranya. Dia bahkan mengancam dan mencari hak asuh tunggal melalui jalur hukum jika Taylor tidak menjauh. Rachel melihat bahwa Taylor telah mengambil tindakan ekstrim untuk melihat putranya. Dia mulai memikirkan betapa sulitnya beberapa tahun terakhir bagi Taylor. Dia telah memberikan segalanya untuk pekerjaannya, mengalami perceraian dengan kekasih SMA-nya, dan kemudian diberitahu untuk tidak berinteraksi dengan putranya sendiri. Tetap saja, Rachel harus tahu pasti apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk menelponnya. Hai Taylor, aku di dalam mobil di ujung blok dan melihatmu. Kamu tidak di kantor, kamu berseragam tukang sampah dan kamu menonton anak-anak sekolah menengah bermain sepak bola. Aku ingin kebenaran. Aku tidak akan menghakimi kamu, tetapi aku ingin kamu memberitahuku apa yang terjadi, kata Rachel. Sebenarnya, aku sedang dalam proses pensiun dari pekerjaanku. Aku mengambil pekerjaan sebagai tukang sampah untuk melihat anak laki-lakiku. Belinda selalu mengatakan kepadaku bahwa aku tidak peduli dengan keluarga, dan itu tidak benar. Aku bekerja sekeras yang aku lakukan agar aku bisa menafkahi mereka. Sekarang aku menyadari bahwa aku tidak benar-benar ada untuknya. Aku ingin mengubahnya, jawab Taylor. Taylor kemudian menjelaskan bahwa Belinda bahkan membuat tetangganya menentangnya. Setiap kali dia mencoba untuk mengunjungi, dia bertemu dengan pertanyaan. Ini mendorong Taylor untuk menemukan cara lain untuk melihat putranya. Dia memutuskan bahwa dia telah menabung cukup uang untuk menafkahi Rachel, Belinda, dan yang paling penting Frank. Ini membuatnya menyerahkan pengunduran dirinya di tempat kerja. Ini sudah keterlaluan Taylor. Aku sendiri yang akan menelpon Belinda, harus ada cara untuk memperbaikinya, kata Rachel pada Taylor. Beberapa hari kemudian, Rachel dan Taylor bertemu Belinda di sebuah kafe. Untuk pertama kalinya Rachel dan Belinda berdiskusi secara jujur. Rachel mengungkapkan bahwa dia selalu ingin berteman dengan Belinda, tetapi perceraian mencegahnya mendekat. Taylor mengungkapkan bahwa dia berhenti dari pekerjaannya dan telah bekerja sebagai tukang sampah, sehingga dia bisa melihat Frank bermain sepak bola. Belinda mengakui bahwa Rachel membuatnya merasa tidak aman dengan putranya dan betapa dia khawatir akan canggung jika Frank tumbuh dengan dua sosok ibu. Apakah kamu ingat ketika kamu mengatakan bahwa yang diinginkan Rachel hanyalah uangku? Dia lulus ujian, dia menerima kenyataan bahwa suaminya hanyalah tukang sampah, kata Taylor kepada Belinda. Belinda terkejut saat menyadari bahwa Taylor telah meninggalkan perusahaannya untuk menyediakan waktu bagi putra mereka. Dia juga menyadari bahwa dia cepat mengkritik Rachel karena usianya. Aku pikir kita semua bisa membuat ini berhasil. Perceraian ini membuat aku sangat emosional, tetapi aku sadar kita semua bisa bekerja sama untuk selalu ada untuk Frank. Kita harus mengutamakan dia dan melupakan perseteruan kecil kita, kata Belinda. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.